Oke, teman-teman, ini mungkin konten pertama beta video reaction. Ini adalah konten perdana, video perdana beta di konten reaction maksudnya. Jadi kali ini beta akan dari sekian banyak lagu. Kenapa beta tertarik untuk react lagu ini? Karena lagu ini tuh beta banget. Dari semua, dari awal sampai akhir itu beta banget. Beta pernah alami apa yang kemudian disampaikan oleh Gaba-Gaba Beat dalam lagu ini. Beta pernah di posisi pernah di posisi lagu ini. Oke, jadi beta tertarik untuk react. Tapi mohon maaf juga kalau memang beta pun reaksi, beta pun react ini sing bagus yang lain-lain. Beta minta maaf juga karena keterbatasan semua dan yang beta gunakan untuk recording ini pakai HP Samsung J2 Prime. Oke, langsung saja ketong play. Saya rasa Anda cukup rasional. Kalau ada uang saya bayar. Memang mesti Ibu bayar. Harus Ibu bayar, mesti masa utang nggak ini dibayar? kewajiban kok. Ibu jangan bicara seakan-akan saya datang saya minta duit Ibu, enggak. Saya bilang kembalikan duit yang sudah Anda pakai. Mindset jangan Anda balik gitu loh. Apalagi bicara soal jangan ngapain saya perasa Anda. Anda jangan buat ini supaya Anda ini korban. Enggak. Anda pelaku utama. Berangkat dari Anda jangan buat diri supaya Anda ini korban. Anda pelaku utama. Jadi pelaku utama yang dimaksud di sini adalah pelaku utama dalam utang piutang ini, guys. Gitu. Dasar nasabah nggak tahu malu, anjrit. kampung dengan harapan akan jadi lebih baik. Tujuanku satu, agar hidup bisa terus beranjak naik. Doa deng pasang, orang tua dong su bilang, jaga diri baik-baik, kuat deng sembahyang. Doa deng pasang, orang tua su bilang, jaga diri baik-baik, kuat deng sembahyang. Jadi doa dengan pesan orang tua udah sampaikan bahwa jaga dirimu baik-baik dan tetaplah ingat Tuhan, tetap sembahyang. Itu mau kita dari timur ke wilayah barat atau ke Jakarta Jawa, sama halnya juga dengan orang Jawa yang ke wilayah kita, ke wilayah timur, tetap sama saja. Jadi pesan orang tua itu tetap dia doakan dari jarak jauh, dan pesannya ya itu, jaga diri baik-baik, jangan lupa sembahyang. Orang tua dimanapun berada tetap doa dan ingatin anaknya seperti itu, ya kan? Berjalan ke sana kemari mencari alamat setiap hari. Abu dan keringat bercampur teriknya panas matahari. Setengah mati tapi tetap hidup. Piring makan harus tetap cukup. Saya pernah mengeluh raga kuat tapi terkadang juga drop. Dar dolo dong bilang ketong kasar. Hitam pasti barbar, sangar kena lapar. Dar dolo dong bilang ketong kasar. Hitam pasti barbar, sangar karena lapar. Shit. Iya, kita orang timur kasar, memang kasar, sangar, tapi dalam konteks tertentu. Kita sangar, kita kasar itu dalam konteks tertentu. Nggak di semua tempat atau di semua sisi kita. Nggak. Pada konteks tertentu aja yang memang kita harus, ya memang bukan wajib sih, tapi kita harus terlihat sangar, harus terlihat ganas gitu loh. Tapi dalam konteks seperti apa? Nggak di semua hal ya. Harus di garis bawah itu ada tanda kutip di situ, nggak di semua hal. Ingat Tuhan cipta katong sama. Profesi bukan kasih beda. Yes. Ingat Tuhan cipta kita sama. Profesi bukan berarti kita beda. Saya kuli, Anda pengusaha. Tapi ingat, di mata Tuhan kita sama, dan dalam konteks kemanusiaan, iris kulit kamu itu kalau darahnya merah berarti sama seperti saya. Darah merah juga seperti apa makna dari logo satu darah. Hitam putih, darah tetap merah. Kayak gitu. Jadi jangan suka merendahkan lah, walaupun setingkat apapun jabatan Anda, jangan suka merendah. Walaupun kaki sudah, tangan sudah gapai langit, pastikan kaki masih menginjak tanah. Mungkin seperti itu peribahasanya. Hatiku yang ku tahu, tetap bertahan walau semua beragu. Tak peduli apa kata orang tentangku.
ku tancap gas, ku tetap gas. Bang Agil, aja Bang Agil kayak mas-mas ya, kayak Bang. Ibu jalan. Buat kalian yang pernah di posisi ini, saya cuma mau ngingetin bahwa coba ini dari video bagian sini tuh luar biasa sekali. Lihat wajah kakak ini sama adek ini, anak ini. Itu mereka dikontrakan atau di kos-kosan dengan belum ada desakan dari bapak kos ya, istilahnya bapak kontrakan yang punya kontrakan. Dan mereka berharap itu suaminya pulang dengan membawa duit agar bisa bayar kontrakan. Tapi karena si nasabah, si orang yang punya utang ini bangsat di luar sana. Dan kalian bisa bayangkan kalau orang tuanya, suami dari kakak ini kenapa-kenapa, dan ayah dari anak ini kenapa-kenapa di jalanan itu, kalau kabar sampai ke mereka itu kira-kira apa yang mereka rasa? Apa? Itu sakitnya luar biasa, sakit bangsat. Itu sakitnya itu luar biasa anjing. Jadi itu buat kalian yang punya hutang, kalau didatangi sama debt collector, mohonlah pengertiannya. Jangan buat seakan-akan kalian itu korban dan mereka itu tersangka pemerasan. Enggak, bangsat. Milikku yang ku tahu, tetap bertahan walau semua meragu. Tak peduli apa kata orang tentangku. Tancap gas, Ku tetap gas. Tiap hari cuma hidup pasang-pasang badang, walau terkadang dari setiap sudut pandang ku dipandang. Ya, tiap hari cuma hidup pasang badang, walau terkadang dari setiap sudut pandang ku dipandang. Ya, kau tahulah orang Maluku kalau setiap hari pasang badan, ya pasti ada dipandangnya seperti apa, cara orang lihatnya itu seperti apa, pasti preman, ya kan, pasti preman. Mereka anggap kita seolah main bola, itu preman lah, rentenir lah, orang jahat lah, atau apalah. Muka hitam macam ini mereka pikir kalau kita tak makan bangku sekolah. Muka hitam macam ini mereka pikir macam kita tak makan bangku sekolah. Artinya jangan karena wajah kita hitam, fisik kita seperti ini, muka sangar dan lain sebagainya, jadi kalian pikir kita nggak tamatan bukan tamatan ya, nggak makan, artinya nggak pernah menempuh dunia pendidikan. Enggak, walaupun yang keterbatasannya pendidikan, fasilitas pendidikan di daerah kita, daerah timur, tapi alhamdulillah lah sedikit-sedikit kita masih rasakan pendidikan itu seperti apa, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Jadi jangan meremehkan itu hakikat manusia. Ya, apa yang Anda tahu belum tentu saya tahu, sebaliknya demikian, apa yang saya tahu belum tentu Anda tahu. Jadi jangan meremehkan bangsat. Kita nih kolektor, bekerja berbekal SK kantor, pakai SOP lulus SPPI, punya aturan main bukan main kok. Ini nih, kita ini kolektor, bekerja berbekal SK kantor, pakai SOP, lulus SPPI, punya apa nih, punya aturan main bukan main kotor. Jadi tanpa SK itu debt collector ini nggak mungkin turun nagih hutan, dan nggak mungkin narik unit yang nunggak kalau memang nggak ada SK kantornya gitu loh. Jadi mereka bekerja itu sesuai dengan SK kantor. Saya pernah terlibat. Jadi kalau kita nggak punya SK, kita nggak bisa narik unit, men. Nggak bisa. Entah itu motor maupun mobil nggak bisa narik. Kita narik berdasarkan SK. Ya, kamu nggak punya SK, kamu narik unit dari mana kamu? Itu kan ilegal. Nah, pakai SOP, lulus SPPI. Jadi SOP ini standar operasional prosedur. Jadi lulus SPPI. Kalau sudah lulus SPPI berarti suatu pekerjaan itu dia legal, bukan ilegal. Jadi mohon kalian di luar ubah cara pandang kalian terkait dengan debt collectornya. Kalau mereka sudah punya SK, datang dengan selembar kertas yaitu SK, berarti itu legal. Ingat, itu legal. Mohon pengertiannya, itu legal. Itu ya, entah ini kita yang kasar, kita yang asal main, atau mereka aja yang bodoh. Hai, bangsat.
motor. Targetku nasabahwan prestasi yang sudah tak lagi kooperatif. Target penghilang ketemu di jalan sudah pasti unit kita tarik. Udah buat janji datang di rumah, ya kan? Kita bicara baik-baik. Datang nggak ketemu. Alasan ini nemu di jalan dimanapun itu tetap kita tarik mobilnya, tetap debt collector ini narik unit yang kalian bawa, entah motor atau tetap ditarik. Ingat itu. Tapi ada juga yang melawan, lihat kita seperti ancaman. Coba dengar dulu teman, kita datang dengan sopan untuk berkawan. Tapi ada juga yang melawan, lihat kita seperti ancaman. Coba dengar dulu teman, kita datang dengan sopan untuk berkawan, bukan jadi lawan. Tepat. Contoh kasus kemarin di daerah itu pernah orang timur, orang Ambon dibacok sama salah satu. Nah, mohon maaf saya salah. Waktu itu kita juga punya kegiatan dari di Jakarta Timur. Iya, apa tuh? Dan dengar kabar bahwa ada salah satu teman kita, kawan kita dari timur dibacok oleh salah satu di daerah. Itu saya juga ada pada saat itu, tapi nggak langsung di TKP. Tapi alhamdulillah yang bersangkutan nggak meninggal, walaupun ada beberapa luka tusukan juga, tapi nggak apa-apa. Jadi seperti ini. Ada, maaf ini untuk bukan. Jadi maksud di sini itu, maaf saya nggak sebut nama, tapi saya tahu pada saat itu karena saya juga terlibat. Jadi maksud dari Bang Aci ini, kita datang untuk berkawan, bukan untuk jadi lawan. Artinya kita datang baik-baik, tapi karena mereka lihat kita itu sebagai ancaman, yang mereka hubungi teman-teman. Dan yang naifnya ini, orang-orang sana itu suka libatkan untuk backup mereka. Nah, itu yang parahnya di situ. Dan imbasnya ke kita. Kalau memang datangnya itu cuman sendiri atau berdua, itu jangan nekat. Mendingan biarin aja dia lolos. Bukan jadi lawan. Hey, jadi stop tipu-tipu lalu bayar itu utang biar sama-sama aman. Hey, kalau memang tidak mampu silakan angkat tangan. Who are they to judge me? Apa tentangku? Masih butuh makan, masih butuh money, and I really have to do. Walau jalanku beriku penuh dengan kesedihan. Jadi ini Bang Agil. Jadi dengan stylenya seperti ini Bang Agil nggak ada aura-aura orang Malukunya, ya kan? Orang timurnya nggak ada. Dari warna kulit udah putih, rambutnya lurus, terus ganteng kayak mas-mas ini, kayak akang-akang. Beda sama Bang Abang yang ini. Pendirian buatku tegap lihat sedemikian. Dunia ini bukan Tuhan tapi berikan pujian, cacian juga makian uang. Cacian dan makian kumakan sebagai pujian. Cacian dan makian kumakan sebagai pujian. Jadi setiap cacian dan makian itu nggak buat aku jatuh, itu aku lahap macam nasi, ya buat aku sehat dan tetap bangkit. Itu maksud Bang Aci. Luar biasa Bang Aci. Ku tetap gas, ku tetap gas. Oke, jadi saya jelasin sedikit di sini, bagian sini. Saya pernah di posisi ini juga. Jadi ini kan mobil yang lewat ini, yang dilihat ini plat mobilnya. Jadi masing-masing dari debt collector itu, kalau untuk narik unit itu wajib memiliki HP Android. Dan di HP Android itu ada salah satu aplikasi yang namanya Matel. Matel itu mata elang. Tahu kan elang matanya kayak apa? Liar, tajam. Jadi setiap mobil yang keluar, cuman kita pada saat itu suka di wilayah Jakarta Timur, kita jaganya, kita nongkrong itu di di jalan keluar tol, pintu keluar tol itu kita di situ. Terus ada mobil yang keluar, kita cek plat mobilnya, misalnya B bla 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 bla. Kalau memang mobilnya nunggak, itu secara otomatis muncul di situ berapa hari, berapa lamanya tunggakan dari mobil ini terhadap yang dia kredit, kayak gitu. Langsung kita gas kejar mobilnya. Ku tetap gas, ku tetap gas. Takdir setiap manusia, Tuhan punya mau. Ya. If
you never try, then you never Now. So jangan menghakimi soal paling tahu. Lewat lagu ini beta kasih tahu. Jadi jangan menghakimi seolah paling tahu, lewat lagu ini beta kasih tahu. Ini nanti ada saya jelaskan di pasca ini. Lihat ya. Para nasabah konsumen tercinta, gimana kabarnya sekarang? Angsuran tunggakan kreditnya kan sudah melewati masa tenggang. Salah cek alamat bermaksud menagih janji yang Anda tak tepati. Ribuan kilo jauh saat tempuh, oh sungguh tapi. Saya lacak alamat bermaksud menagih janji yang Anda tak tepati. Ribuan kilo jauh saya tempuh, oh sungguh tapi. Waktu itu saya di daerah Cibubur dan harus dituntut untuk narik mobil di wilayah Cilingsi. Sampai di Cilingsi mereka bilang di daerah Bogor di gunung Batu atau apa di situ, dan itu jauhnya minta ampun. Sampai di sana unit nggak ada, orangnya juga nggak ada, bangsat. Balik lagi dan aduh, saya sampai udah nggak punya duit sama sekali. Harus pas maghrib saya harus ke masjid dan sholat. Tapi niatan pertama saya itu, sumpah, maaf juga Allah, niat pertama saya itu bukan sholatnya, tapi ambil wudhu agar bisa minum air keran yang di tempat wudhu. Karena memang saat itu 1.000 rupiah pun udah nggak ada, habis untuk beli bensin. Itu sakitnya minta ampun anjing. Jadi kenapa saya tertarik untuk react lagu ini itu karena memang beta banget gitu loh. Rumahnya kosong, bolong melempong, coba telepon tapi nggak aktif. Tanya tetangga sebelah, ternyata YBS dah pindah, oh sungguh nasib. Jadi kolektor hutangku tagih, Ya. habis nih badan dimakan janji. Ya. Target gak nyampe, berkurang gaji. Ya. Pressure atasan tuh sudah pasti. Yes. Marbeta kerja for family, la familia. Sing lulus kuliah tapi mesti bakuliah. Marbeta kerja for family, beta kerja for family, familia, yang lulus kuliah tapi mesti bakuliah. Artinya kerja untuk keluarga dan nggak lulus kuliah, nggak lulus sekolah pun dituntut untuk harus saling bakuliah, saling lihat, saling topang, saling menjaga. Udah di atas, panggil teman yang lain untuk sama-sama. Bukan di atas lalu nginjak yang masih di bawah. Bukan seperti itu. Oke, respect Bang Agil. Ya, tanya jadi apa diri ini demikian. Beta balaku, beta balas Guardian Liku yang ku tempuh, tetap bertahan walau semua beragu. ragu Tak peduli apa kata orang tentangku. Ku tancap gas-gas, ku tetap gas-gas. beribu jalan liku yang ku tahu. Ini tadi yang gua maksud. Jadi nasabah-nasabah yang kayak begini tuh anjing. Ini nih, konsumen-konsumen kayak gini. Jadi pas ditagih mereka itu suka video-video, suka begitu supaya menarik perhatian orang-orang sekitar. Dan bodohnya lagi, orang-orang yang datang itu tanpa banyak tanya, mereka langsung main gebukin. Iya kan? Mereka langsung menghakimi seakan-akan si debt collector ini adalah penjahat, perampok yang merampas harta dari yang punya hutang ini. Padahal enggak. Lihat, ini ada genggaman kertas, ada kertas kan? Ini adalah SK, dan tanpa ini kertas ini kita nggak mungkin berani untuk narik mobil atau narik motornya. Nggak mungkin. Harus punya SK dulu. Dan ini udah jelas punya SK. Jadi buat kalian di luar sana, tolong untuk menghakimi seseorang harus lihat baik-baik, jangan asal menghakimi tanpa tahu sebab akibat. Tetap bertahan walau semua beragu. Tak peduli apa kata orang tentangku. tancap Gas-gas, ku tetap gas-gas. Beribu jalan liku yang ku tahu. Tetap bertahan walau semua beragu. Tak peduli apa kata orang tentangku. Yang kayak gini nih anjing. Sing lari mati bos. Indonesia tanah air beta. Bahkan di situ dibilang pusaka abadi dan jaya. Sayangnya
Kita nggak harus jadi ekor, kita harus jadi kepala. Artinya kita nggak selalu di bawah, kita harus di atas. Kita nggak selalu di belakang, kita harus di depan. Itu mungkin maksudnya ya. Itu buat orang timur, orang Maluku khususnya harus seperti itu. Jangan selalu di belakang tapi harus di depan, jangan selalu di bawah tapi harus di atas. Teman-teman, mungkin itu dulu react dari beta, dan mohon maaf juga kalau memang ada kata-kata yang salah. Ya itulah pandangan beta terkait lagu ini. Pandangan beta di lagu ini seperti itu. Jadi kalau mungkin menurut teman-teman atau menurut yang penyanyi Bang Agil, Lacibum, dan DJ Makatita dan Tabata atau siapa tadi, menurut kalian beta salah mengerti di lagu ini, beta minta maaf. Mungkin bisa langsung tegur beta di komentar kalau memang beta salah, dan kalau memang saya setuju untuk dilanjutkan, beta bakal hapus videonya dari YouTube. Oke?